wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan P3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhdi Arif, SPD, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Al-Huda 1, Lembung Barat, Lenteng, Sumeneb, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan ketiga di Universitas Maulana Malik Ibrahim tahun 2022. Pada hari ini, Sabtu 14 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan bab 3 di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Huda 1 Putri pada materi sejarah Khulafaur Rasyidin. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga dalam mengikuti atau melaksanakan belajar ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki pada materi pelajaran, baiklah kita bersama-sama. Sebelum itu kalian silakan duduk bersama-sama. Marilah kita mulai berdoa bersama-sama. Dalam pelajaran ini semoga diberi kesehatan, panjang, juga sekaligus kita itu biar diberi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya Allah, kita mulai pelajaran sama-sama mengajarkan Quran, Allah, tentunya kepada Nabi kita Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, juga para ulama, para masyayikh, dan juga para ustaz, semuanya muslimin dan muslimat, insyaallah Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam al-salih. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin.
materi pelajaran saya akan mengabsen dulu teman-teman yang ada pada kelas. Yang pertama yaitu Adawiyah Rahilah, ada. Yang kedua Airin Zahraniyah. Yang pertama bahwa saya akan menjelaskan sebelumnya pada materi kali ini yaitu tentang apa? Materi pelajaran sejarah. Tentunya kita sudah pada pelajaran sebelumnya kita tahu apa itu sejarah. Coba apa itu sejarah? Adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Tentunya yaitu peristiwa di situ yang di mana suatu kejadian pada waktu itu yang dimaksud sejarah itu adalah memang tentang masalah ya ajaran atau dakwah Rasulullah SAW. Itulah jadi yang kita bahas ada hari ini nanti adalah tentang ya dengan sudut bab yang pertama untuk semester 2 itu apa? Khulafaur Rasyidin. Jadi kita harus tahu apa Khulafaur Rasyidin dan siapa saja yang dimaksud Khulafaur Rasyidin. Itu yang kami kita bahas nanti. Ya, sudah siap semuanya? Siap. Al-Huda. Yes. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kita harus semangat dengan pelajaran yang saya pelajari. Kita jangan tidak boleh dulu melatih ngantuk dan segala macam. Kita harus dalam menjalankan untuk ilmu. Baiklah, anak-anak sekalian, kita masuk kepada bab tentang semester 2 ini. Kita sudah menjalani semester 1. Alhamdulillah kita sudah selesai dan kita melanjutkan kepada semester 6 atau semester Ganti. itu tentang apa tadi? Sejarah Khulafaur Rasyidin. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Yaitu ada dua kata, Al-Khulafaur dan Ar-Rasyidin. Ar-Rasyidun. Al-Khulafaur Rasyidun dalam bahasa Arab. Menurut istilah itu ada dua kata. Yang pertama Al-Khulafa. Al-Khulafa itu adalah sebagai pengganti. Pengganti apa? Pengganti Rasulullah setelah Wafat. Penggantinya. Dan selain pengganti, yang dimaksud khulafa itu adalah juga termasuk yang dimaksudnya adalah pemimpin. Ya, pemimpin, penguasa. Kalau sekarang itu pemerintah yang berkuasa setelah Rasulullah itu wafat. Itu adalah yang dimaksud Al-Khulafa. Yang kedua Ar-Rasyidun atau Ar-Rasyidin. Apa itu Ar-Rasyidin? Yaitu adalah mereka seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut bahasa itu Ar-Rasyidin itu adalah mereka atau seseorang yang mendapatkan petunjuk ya, petunjuk dari Allah untuk menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Khulafaur Rasyidin. Sudah bisa memahami? Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan tadi
pembagian kelompok. Tentunya dalam pembagian kelompok ini ya kelompok satu yang ini namanya kelompok Abu Bakar Asyid ya. Kelompok satu adalah Abu Bakar Asyid ya. Ini kelompok. Nanti kita harus saling berhadapan ya. Yang kedua adalah kelompok langsung ya Umar. Nanti kita juga untuk kelompok. Dan tentunya ada 3 kelompok ini. Yang ketiga adalah Umar bin Affan. Jadi kita nanti menunya saling berhadapan. Yang pertama adalah kita itu jadi kita itu bagaimana menyimpulkan tentang materi yang tadi tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Itu disimpulkan. Yang kedua itu nanti dari setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Jadi ada urusan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq, dari kelompok Utsman bin Affan. Yang ketiga nanti juga mempresentasikan depan untuk kelompok Umar Utsman. Itulah nanti kita bagaimana diantaranya tiap kelompok itu dalam tugas-tugasnya. Ya, paham semuanya? Siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Kita tahu bahwa setelah Rasulullah itu wafat pada tanggal 12 hari Senin. Ya, tanggal berapa? 12 Rabiul Makanya pada waktu itu pada waktu Nabi itu sungkan atau kadang sakit sekitar 1 minggu lebih, kalau nggak keliru 13 harian itu, dan yang paling parah itu adalah sakitnya yang sangat luar biasa, yaitu panas, saking panasnya. Setelah Nabi Muhammad itu dari pemakaman atau pada waktu pemakaman sahabat yang namanya Al-Baqi. Jadi Nabi Muhammad itu pulang pada waktu itu sakit, yaitu sakit panas yang sangat parah. Sehingga pada waktu sholat setelah 4 hari 3 hari Nabi Muhammad itu saking tidak bisanya untuk menikmati sholat berjamaah di situ, maka siapa yang dijadi berjamaah? Yaitu adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang atau sahabat yang paling dekat, yang paling terkenal di kalangan para sahabat, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga siapa? Bukan mengganti ini, tapi digantikan untuk dijadikan imam dalam sholat lima waktu. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi langsung oleh Rasulullah itu Abu Bakar dalam 3 hari. Setelah itu wafatlah. Itu sekira tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat itu pada waktu beliau meninggal beberapa minggu kemudian wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 630 12 Rabiul tahun. Selanjutnya mari kita simak tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Ini kita lihat sama-sama kita untuk memperhatikan video tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Ini bagaimana? Kita perhatikan.
Belum kita melangkah, maka tadi saya juga jelaskan siapa saja khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu ada berapa? Ada 4 sahabat yang sangat terkenal dan sangat disegani dari para sahabat, itu adalah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itulah yang mendapatkan gelar atau pemimpin, penguasa, pemerintah itu khulafaur dan termasuk khulafaur rasyidin. Dan yang keempat di situ adalah dengan tegaknya membela. Pada waktu Nabi Muhammad itu menyiarkan tentunya adalah agama apa? Agama Islam, dan mendakwahkan. Termasuk pendukungnya yang asalnya para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya Umar adalah sebagai musuh, tapi ternyata pada suatu ketika dia yakin percaya kepada Rasulullah SAW bahwa agama yang paling baik itu adalah agama Islam. Yang 4 sahabat itu, tentunya yang 4 sahabat itu ada beberapa prestasi yang dan semuanya tidak sama. Prestasi Abu Bakar itu selama memimpinnya itu yang pertama itu adalah Abu Bakar yang ditunjuk oleh para sahabat, tapi pada waktu Nabi Muhammad itu wafat terjadilah kaum muslimin, khususnya orang Islam itu merasa kebingungan, bahkan terjadi kekacauan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Karena tidak ada wasiat dari Nabi Muhammad. Tidak ada wasiat siapa penggantinya. Tidak ada. Tapi ternyata ada 2 kaum. Namanya ada kaum muhajirin. Yang pertama. Yang kedua ada kaum ansor. Ada kaum apa? Muhajirin. Ada kaum ansor. Di antara 2 kelompok, kaum muhajirin, kaum ansor, pada waktu itu karena tidak ada kandidat untuk menjadikan pengganti Nabi Muhammad SAW, sehingga orang muslim merasa kacau dan merasa. Tapi di situ ada beberapa argumentasi, alasan-alasan siapa yang akan diangkat menjadi pengganti Nabi. Ternyata kaum muhajirin itu memilih itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok memilih Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang selain dekat dengan Rasulullah dan sering memperjuangkan dalam ajaran atau dalam dakwah Rasulullah. Dan kaum ansor itu sendiri tidak sama, tidak. Yaitu memilih siapa? Yaitu memilih sahabat, namanya ada yang sahabat itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi ada 2 kandidatnya pada waktu itu. Setelah Nabi itu merasa lebih kuat dan merasa hidup kaum muslim. Jadi yang pertama adalah kaum muhajirin itu memilih Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, yang ansor itu memilih Sa'ad bin Ubadah. Tapi ternyata dengan selama beberapa perdebatan dan segala macam itu, ternyata ya termasuk kaum ansor itu, dan yang dipilih kandidatnya Sa'ad bin Ubadah itu juga yakin dan percaya. Siapa yang diangkat? Diangkatnya itu adalah ternyata yang diangkat oleh para sahabat itu adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah seorang pemberani, seorang ramah, seorang tawadhu dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah sangat diberkati. Makanya dikatakan Abu Bakar As-Siddiq itu diantaranya ada beberapa profilnya. Kita perhatikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu yang itu adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelumnya Islam itu adalah
Abdul Ka'ab. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafa, yang keturunan dari Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin. Jadi dia lahir itu pada tahun kedua dari tahun gajah, tahun 2 tahun lebih muda dari itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Juga Abu Bakar itu merupakan orang dewasa yang pertama masuk Islam, dia mendapat gelar As-Siddiq atau orang-orang yang jujur dan orang yang sangat dipercaya. Kenapa? Karena beliau itu adalah orang yang pertama dalam peristiwa khususnya yaitu pada peristiwa termasuk Baitul Maqdis atau Isra Mi'raj. Dan Abu Bakar As-Siddiq yang paling utama dan yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Juga Abu Bakar As-Siddiq sampai mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan adanya dakwah agama Islam. Ini sangat beruntung, makanya sangat ramah, sangat sosial, juga dermawan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Itulah tentang Abu Bakar As-Siddiq itu sering mengadakan musyawarah dengan para sahabat lain siapa yang akan pantas untuk menjadikan penggantinya. Ternyata yaitu selain di sana itu ada Khulafaur Rasyidin, sehingga yang kedua itu langsung ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pada waktu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu secara langsung menunjuk yaitu khalifah yang kedua. Siapa? Umar bin Khattab. Karena dia memiliki kepercayaan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu adalah seorang yang sangat gagah dan memiliki badan yang besar tinggi. Kan di antara para lawan, kawan termasuk di situ adalah orang yang sangat disegani. Itu Umar bin. Ini Umar bin Khattab punya nama lengkap itu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abi Uzza. Yuk, bersama-sama. Ada Umar bin Naufal bin Abi Uzza bin bin Abdullah bin Qurra bin bin Ali bin Ka'ab. Itulah nama asli dari Umar bin Khattab. Ayahnya bernama siapa? Ayahnya bernama Khattab bin Auf. Dan ibunya adalah juga Abu Bakar Umar bin Khattab itu lahir pada tahun berapa? Tahun 200 Masehi. Di mana? Yaitu dari suku Bani Adi. Salah satunya bukan adalah suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah. Saat itu Umar lahir dalam keluarga bangsawan yang sangat kaya. Bangsawan yang bisa membaca dan menulis, dan pada saat itulah merupakan suatu yang sangat langka. Jadi orangnya itu gagah, tampan, panjang dan sangat disegani, dan juga memiliki fisik yang sangat tinggi dan besar, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Dan ada perasaan. Dan sebelum masuk Islam, Umar melakukan syahadat jahiliyah pada waktu itu. Tapi Umar bin Khattab pernah menunjukkan keputraannya, kan? Itu putrinya yang dikubur sebelum Umar bin Khattab itu masuk agama Islam. Tega Umar, berani Umar kalau sudah menyalahi Islam, tidak mengikuti perintah
rasanya maka tidak segan-segan, termasuk putrinya itu pada waktu itu Nabi Muhammad Umar bin Khattab itu putrinya sendiri itu dikubur dengan hidup-hidup oleh siapa? Umar bin Khattab. Jadi beliau itu sangat memusuhi terhadap orang yang meminta atau yang memimpin terhadap Islam. Saking dengan percayanya terhadap yaitu dakwah Muhammad telah menjadi rasul, maka ya Umar bin Khattab termasuk ya perintah yang pertama menjaga itu dan sangat yakin dan percaya bahwa Islam itu dan karenanya juga ada profil tentang masalah kalimat yang berbeda kan. Itu yang ketiga adalah siapa? Utsman bin Affan. Dan siapa? Umar bin Khattab itu melaksanakan tugasnya itu adalah sampai 10 tahun. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar itu hanya cuma 2 tahun. Tapi yang 2 tahun itu lebih singkat, tapi hasilnya lebih memuaskan. Sedangkan Umar bin Khattab itu adalah selama sebagai pemimpin, maka lamanya itu 10 tahun. Jadi lebih lama. Anak-anakku waktunya sudah cukup kita membuat ini. Jadi yang pertama langsung dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang kedua langsung diurus pada Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Jadi sekarang itu kita masuk pada presentasi ya. Presentasi dari setiap kelompok. Dalam satu kelompok kita maju satu orang ya. Ya bagian. Yang pertama kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Sudah siap? Iya. Semuanya? Terima kasih anak-anakku. Sekarang kita presentasikan kepada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silakan siapa yang akan maju di depan. Silakan. Depan. Ya, tepuk tangan. Perkenalkan namanya. Ya, saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum Perhatikan semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Zahra. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan menyampaikan hasil diskusi yang kami lakukan tadi, yakni mengenai tentang Khulafaur Rasyidin. Apakah itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin ialah seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi pemimpin bagi umat Muslim setelah wafatnya Rasulullah SAW. Adapun para Khulafaur Rasyidin yakni ada 4, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan dari keempat khulafaur rasyidin tersebut memiliki masa kepemimpinan yang berbeda-beda. Seperti Abu Bakar memimpin umat muslim kurang lebih selama 2 tahun, dan Umar bin Khattab memimpin umat muslim kurang lebih selama 10 tahun. Utsman bin Affan memimpin umat muslim kurang lebih selama 12 tahun, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin umat muslim kurang lebih selama 5 tahun. Jadi mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami Ibu Abu Bakar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar bin Khattab akan menjelaskan diskusi yang saya diskusikan bersama teman-teman tentang beberapa faedah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu khulafaur rasyidin. Dia adalah seseorang yang benar perkasa, dan khulafaur rasyidin dia sangat tinggi, memiliki badan yang besar. Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam pernah mengikuti istiadat orang jahiliyah. Bahkan dia pernah membunuh putrinya dan pernah meminum minuman keras. Umar bin Khattab adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT sehingga dia membela agama Islam. Allah menghendaki Umar bin Khattab untuk memasuki agama Islam, dan dia termasuk khulafaur rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia memimpin agama Islam selama 10 tahun, dan dia melakukan peristiwa-peristiwa dalam mengembangkan agama Islam. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih untuk kelompok. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 24 Syawal 11 Hijriah. Rasulullah menghadiri pemakaman sahabat semakin hari selama 4 hari tidak bisa atau tidak mampu lagi mengikuti imam sholat waktu, sehingga beliau menunjuk Abu Bakar untuk mengganti imam, sehingga kaum muhajirin dan ansor dengan sepakat. Tentang sejarah khulafaur rasyidin. Ya baiklah anak-anak sekalian, sekarang itu selain kita itu mengerjakan nanti tentang diskusi dan tugas kelompok tentang presentasi, sekarang itu kalian punya tugas terakhir selain kita tutup. Sebelum kita tutup ada tugas apa? Tugas mengerjakan soalnya ini nanti saya pasrahkan kepada ketua kelas, dan sama ketua kelas itu nanti biar setelah nanti kita kasih satu-satu untuk ketua kelas. Jadi soal ini saya berikan kepada ketua kelas. Nanti kalau sudah selesai juga maka dipukul kepada ketua kelas, dan oleh ketua kelas itu nanti akan ditunjukkan kepada. Paham semuanya? Paham. Semangat? Yes. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Mari silakan ketua kelas. Nanti itu yang ketua kelas yang memberikan satu-satu. Ya. Jadi itulah nanti
sebelum kita tutup, kita nanti untuk tentang materi secara kelompok muslim ini, karena kita itu sampai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, maka nanti kita lanjutkan tentang masalah profil Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Itu nanti sebelum kita itu melanjutkan pada materi berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kalian itu dipermudah dalam menuntut ilmu, gampang, secara cepat memahami dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama berdoa, itu khususnya yang pertama sama yang tadi dari kita kepada Rasulullah SAW, orang kita, dari para ahli, ulama, muslimin, dan semua guru kita, terutama maksudnya kita termasuk ahli tua kita yang sudah membesarkan kita, bagaimana kita itu menjadikan seorang yang sangat baik dan melanjutkan dan menegakkan adalah tentang agama Islam. Yang ini kita khususkan kepada yang sudah disebutkan, dan langsung kita mari berdoa bersama-sama. Kita mulai. Apa yang saya sampaikan tadi semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai siswa, sebagai siswi itu menjadikan anak yang soleh.